Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Ganjar Pranowo di 2024 jika Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Maka bisa saja anak sulung Presiden Joko Widodo itu menjadi pendamping baca pres Ganjar Pranowo. Seberapa besar kemudian peluang itu dan bagaimana pula publik mengawal sekaligus memastikan proses uji materi itu berjalan sesuai dengan konstitusi. Untuk membahasnya sudah bersama saya di studio CNN Indonesia Ansi Lema, politikus PDI Perjuangan, dan Kavi Adlan Hafiz, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Selamat malam Bang Ansi. Selamat malam Ferdi. Terima kasih Bang. Sama-sama. Mas Kavi, terima kasih sudah bergabung. Saya langsung ke Bang Ansi aja. Tadi dari pernyataan Mbak Puan cukup jelas begitu ya. Publik menilai bahwa ternyata Gibran ini juga punya peluang untuk bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar di pemilu 2024. Walaupun kemudian di MK prosesnya untuk uji materi Undang-Undang Pemilu di pasal 169 huruf Q ini juga masih bergulir. Anda melihat ini bagaimana, Bang Ansi? Yang pertama, kita harus membaca bahwa pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, yang menyampaikan bahwa Mas Gibran punya peluang untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar, itu karena ada judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak di luar PDI Perjuangan. Jadi pengajuan ini tidak diajukan oleh PDI Perjuangan. Dan saat-saat ini kita tengah menantikan keputusan apakah ini dikabulkan ataukah justru ditolak. Tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini adalah langkah antisipatif. Jika saja permohonan ini dikabulkan, maka Mas Gibran dengan melihat reputasi, prestasi, rekam jejak, dan lebih khusus lagi, Mas Gibran ini adalah kader PDI Perjuangan. Bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu selalu memberikan apresiasi dan reward kepada para pemimpin atau kader-kadernya yang memang teruji rekam jejaknya. Dan Mas Gibran ini adalah salah satu kader muda yang masuk dalam golongan milenial yang memang menunjukkan prestasi hebat di PDI Perjuangan. Ada banyak hal, 2-3 tahun belakangan ini ketika memimpin Solo sebagai wali kota, Mas Gibran itu mengukir prestasi yang cukup mengagumkan. Dengan demikian, sebagai rumah besar di mana Mas Gibran dan juga Pak Jokowi berada sebagai kader PDI Perjuangan, tentu kami harus memberi ruang dengan cara mempertimbangkan Mas Gibran untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presiden. Artinya kemudian potensi tadi dilihat oleh PDIP karena memang pertama merupakan kader. Apakah bisa dikatakan ini sudah menjadi lampu hijau ke depan? Ya, tentu kan bahasa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu adalah layak untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun juga penentuan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Ganjar setidaknya harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, tentu kami bicara kami ingin menang. Dengan demikian bakal calon wakil presiden ini harus bisa memberikan efek elektoral bagi pemenangan paket Mas Ganjar dan calon wakil presiden. Yang kedua, kami ingin mewujudkan calon presiden dan wakil presiden yang memang solid, kompak, merupakan duit tunggal yang bisa bekerja secara efektif. Dan yang ketiga, kami ingin memastikan bahwa presiden dan wakil presiden, Mas Ganjar dan calon presiden nantinya, itu bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi aspek kontinuitas, aspek kesinambungan ini menjadi pertimbangan kami. Dan kalau kita lihat dari 3 indikator ini, Mas Gibran itu masuk dalam radar ataupun dalam pertimbangan ini. Ya, di samping sejumlah nama yang sudah pernah disebutkan oleh PDI Perjuangan. Baik. Kalau gitu artinya kemudian aspek keberlanjutan kepemimpinan tadi juga menjadi pertimbangan. Karena gini, banyak publik menilai bahwa sekarang kan Pak Jokowi asosiasinya ke Pak Prabowo gitu. Nah, PDIP juga dianggap masih mencari atau menginginkan endorsement dari Pak Jokowi. Menjawab ini bagaimana? Ya, Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. 7 kali
Pak Joko Widodo itu menang bersama PDI Perjuangan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali menjadi presiden, kemudian Mas Bobi di Sumatera Utara dan Mas Gibran di Solo. Jadi melihat relasi antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan atau Pak Jokowi dan Ibu Megawati itu tidak bisa melihat sekedar 1-2 bulan belakangan ini atau 1 tahun menjelang pemilu 2024 ini. Sejarah perjalanan antara Pak Jokowi, Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini sudah sangat panjang. Hampir 2 dekade. Dengan demikian, maka cara pandang kita ini harus lebih komprehensif begitu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa keberadaan Mas Gibran ini bisa menjadi tarik-menarik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang sudah mengajukan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada otoritas resmi dari Partai Gerindra yang mengatakan bahwa bakal calon wakil presiden buat Pak Prabowo itu adalah Mas Gibran. Tetapi PDI Perjuangan dengan membaca kemungkinan bahwa jika judicial review ini dikabulkan, maka Mbak Puan sudah secara eksplisit, terang benderang mengatakan bahwa Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan itu layak dipertimbangkan. Ya, kami justru melihat sejauh yang kami tahu, Pak Prabowo itu disebut-sebut memang sudah membangun, katakanlah koalisi istilah teman-teman Gerindra, itu dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caimin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu konon kabarnya diproyeksikan sebagai bakal calon wakil presiden. Caimin begitu ya? Pak Prabowo. Pak Prabowo, Begitu yang kami tangkap. Karena sampai hari ini belum ada otoritas resmi dari Partai Gerindra yang mengatakan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden bagi Pak Prabowo. Semuanya masih cair, dinamikanya masih berjalan. Saya ke Mas Kavi. Gini, tadi kan Bang Ansy mengatakan bahwa kemudian potensi dari Gibran ini cukup besar melihat dari politik yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini begitu ya. Tapi juga sedang menunggu proses judicial review di MK. Nah, standing point dari Perludem melihat ini bagaimana? Karena kenapa? Dengan penjelasan tadi dari Bang Ansy dan asosiasi juga ke kekuatan politik dari Presiden Jokowi, apakah kemudian publik bisa mengatakan bahwa ini upaya untuk membangun dinasti politik Presiden Jokowi itu sendiri atau bagaimana sebenarnya? Iya, tentunya kami ya tidak bisa atau tidak memiliki otoritas untuk kemudian membicarakan soal politik elektoral dan juga kontestasinya. Tetapi di awal kami kan kemudian menjadi pihak terkait ya dalam perkara nomor 29 itu yang kemudian diajukan oleh teman-teman PSI gitu ya. Dan di awal terkait dengan politisi muda, kemudian keterlibatan orang muda dan lain sebagainya, ini tentu perlu didorong. Nah, tetapi kita di awal melihat bahwa poin-poin teman-teman PSI di dalam permohonannya itu kan ingin ada penurunan standar usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Nah, ada banyak sekali sebetulnya landasan yang kemudian ditemukan oleh teman-teman PSI dan temuan ini tentu sangat baik. Nah, yang ingin kami dorong sebetulnya temuan yang baik ini bisa diflorkan atau bisa menjadi satu bentuk evaluasi bagi undang-undang pemilu kita ya di undang-undang pemilu 2017 untuk kemudian diletakkan saja diskusinya ini di forum legislasi, bukan di forum peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Karena yang kita perlu ingat bahwa dalam kemudian pembentukan misalnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi, kemudian atribusi distribusi kekuasaan misalnya oleh undang-undang dasar kepada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu ya, itu kan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi ini difungsikan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, bukan merubah undang-undang. Jadi kita ingin dorong gini Mas, bahwa kalau ini kan kita lihat ya di persidangan pada beberapa hari yang lalu Presiden dan juga DPR ya sebagai para pembentuk undang-undang sebagai termohon ini juga setuju secara implisit dengan permohonannya teman-teman PSI. Nah, artinya kenapa ini tidak dibawa saja ke forum legislasi seperti itu. Nah, ingin kita dorong juga bahwa jangan sampai ada juga perubahan gitu ya
terkait dengan kerangka besar kerangka besar hukum pemilu ini yang ada letaknya di Undang-Undang 7 2017 gitu ya, di tengah tahapan. Jangan sampai gitu ya agak kurang bijak ketika kita mau ubah ini di tengah tahapan sehingga ada muncul kemudian ketidakpastian hukum. Padahal untuk menjamin untuk menjamin kualitas pemilu kita, untuk menjamin prinsip-prinsip luber jurdil yang kemudian sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya prinsip yang penting untuk dipegang adalah kepastian hukum. Jadi kita ingin agar dorongannya di 2025 misalnya setelah pemilu 2024 itu dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap undang-undang pemilu kita. Jadi bukan hanya soal syarat usia, tetapi juga kemarin kan diskusi juga soal perkara sistem proporsional terbuka atau tertutup, itu sangat bisa dievaluasi, tapi letakkan itu di forum legislasi yang nanti setelah. Artinya apa? Situasi yang terjadi hari ini Anda menerjemahkannya apa? Di tengah-tengah proses ini apa artinya memang kemudian calon tadi yang didorong dengan batas usia yang memang belum mencapai 40 tahun ini memang akan berpeluang untuk bisa maju begitu? Iya, saya kira gini, di awal saya ingin lihat gitu ya, bahwa persoalannya ini adalah menarik Mahkamah Konstitusi untuk kemudian merubah undang-undang. Padahal tidak ada isu konstitusionalitas yang kemudian dibawa. Bahwa temuannya teman-teman PSI ini tentang usia ideal itu saya kira perlu untuk jadi bahan evaluasi untuk pemilu ke depan gitu ya. Tetapi jangan sampai kita letakkan diskusinya itu di forum Mahkamah Konstitusi, di forum peradilan, tapi letakkan itu di forum legislasi. Kira-kira jadi ujuk-ujuk aja gitu ya, jangan tiba-tiba gitu. Bang Ansy, silakan menanggapi. Ya, saya setuju saja. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Perludem ini ingin bahwa proses ini adalah proses legislasi yang merupakan sebuah proses intelektual diskurs, kira-kira seperti itu, mempertimbangkan sejumlah aspek sehingga kemudian ada pendasaran-pendasaran teoritis dan konseptual yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah gagasan yang disampaikan oleh Bung Kavi dan teman-teman Perludem. Menurut saya ini sehat saja. Tetapi terkait dengan gugatan dalam mekanisme ataupun judicial review yang disampaikan oleh pihak masyarakat ataupun partai politik ini juga terbuka sebenarnya. Dan saya kira teman-teman yang mengajukan judicial review ini ingin menggunakan hak demokrasi mereka. Dan kemudian ya memang proses ini hari ini tengah berjalan gitu. Dan PDI Perjuangan tidak dalam posisi untuk menggugat hal ini. Ya, tetapi kemudian PDI Perjuangan membaca, kemudian mengantisipasi, lalu menghitung-hitung kalau seandainya kemudian gugatan ini dikabulkan, maka bukan tidak mungkin ada calon-calon yang memang potensial, yang memiliki tingkat elektabilitas, punya kapasitas dan integritas yang mungkin juga bisa menentukan kemenangan dalam proses pemilihan umum dan juga bisa bekerja secara efektif. Untuk itulah kami melihat ada kader PDI Perjuangan, Mas Gibran, maka layak untuk dipertimbangkan. Tetapi satu poin yang saya ingin katakan bahwa dalam konteks PDI Perjuangan bicara soal calon-calon pemimpin itu tidak ada yang instan. Semua ini memang harus berproses, bertahap, digembleng dalam sistem pengkaderan yang cukup kuat. Dan Mas Gibran walaupun usianya relatif muda dibandingkan sejumlah tokoh yang selama ini dinominasikan, menurut kami beliau adalah seorang kader PDI Perjuangan yang memang telah menapaki ya proses edukasi, pendidikan dan pelatihan di sekolah kader PDI Perjuangan. Jadi semacam lembaga akademia pendidikan kader politik bagi PDI Perjuangan, Mas Gibran telah melewati sejumlah tahapan itu, dan ketika memimpin, beliau menunjukkan dalam tata kelola pemerintahan itu sangat transparan, terbuka, akuntabel, dan memang dalam banyak hal beliau layak diberikan apresiasi. Untuk itulah kemudian ketua DPP kami Mbak Puan ya kemudian memandang bahwa memang Mas Gibran ini adalah salah satu sosok yang perlu dipertimbangkan. Kalau ya batas usia 35 tahun itu dikabulkan oleh MK. Oke, kita tunggu ya, prosesnya masih bergulir di MK. Kita berharap memang alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Bang Ansy, kalau PDIP memang ingin melihat potensi-potensi dari kader-kader muda begitu ya, apakah memang layak nanti untuk bisa disandingkan? Apalagi hari ini pemilu itu, pemilihnya itu sebagian besar adalah
Kalangan muda, begitu? Kalangan muda. Oke. Gitu. Dan Mas Gibran sangat diterima di kalangan muda ini. Maka sebagai kader PDI Perjuangan ya kita harus memberikan ruang. Oke, baik, kita tunggu. Menarik sekali untuk kita lanjutkan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Bang Ansy, terima kasih. Sama-sama. Mas Safi, terima kasih Erdi. sudah berbagi perspektif malam ini.